Tubuhku membeku ketika tukang pijat itu berbisik di telingaku. Siapa yang menanam jarum emas di lehermu? Aku menelan ludah. Aku tidak pernah menyentuh barang seperti itu seumur hidupku. Tapi seseorang sudah lebih dulu menyentuhku tanpa aku sadari. Halo teman-teman, absen dulu di kolom komentar, sebutkan dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa subscribe dan like supaya channel ini terus berkembang. Cerita ini akan membuat kalian duduk sampai detik terakhir. Jadi pastikan tonton sampai habis. Suara pintu kayu menutup pelan saat aku masuk ke ruangan pijat. Bau minyak lavender memenuhi udara. Setelah seminggu penuh lembur, tubuhku terasa tegang. Bu Reni, perempuan berusia 40-an yang sudah lama ku kenal, menyuruhku berbaring. Awalnya semua normal, sampai tangannya berhenti di tengkukku. Napasnya mengembus cepat. Siapa yang menanam jarum emas di lehermu? Aku tersentak bangun. Jarum apa? Saya tidak pakai apapun. Dengan hati-hati ia menyentuh titik kecil di belakang leherku. Ada benda keras, halus, dan tidak terasa sakit sama sekali. Aku ikut meraba, dan benar, sebuah jarum tipis, sekecil potongan anting. Aku sarankan kamu bawa ini pulang. Dan kalau bisa, jangan cerita ke siapapun dulu, katanya dengan suara pelan. Sore itu aku pulang dengan perasaan aneh. Sesampainya di kamar kos, aku menghadap cermin dan menurunkan kerah bajuku. Jarum emas itu tidak terlihat, tapi bisa kurasakan permukaannya. Aku melepasnya perlahan. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada bekas apa-apa. Seolah benda itu memang sudah menjadi bagian tubuhku. Aku meletakkannya di atas meja. Saat lampu kamar mengenai jarum itu dari samping, sesuatu terjadi. Cahaya redup muncul dari dalam jarum, berdenyut pelan seperti sinyal. Jarum itu seakan hidup dan menunggu seseorang menyentuhnya lagi. Pagi itu, jarum emas yang kutaruh di meja tampak lebih terang dari biasanya. Cahaya tipisnya masih berdenyut meskipun lampu kamar sudah mati semalaman. Aku menatapnya lama, sampai akhirnya aku memutuskan membawa benda itu ke kantor. Entah kenapa aku merasa ada hubungannya dengan seseorang di sana. Suasana kantor seperti biasa, sibuk namun tidak gaduh. Komputer-komputer menyala, suara keyboard terdengar dari segala arah. Begitu aku duduk, seseorang muncul dari samping dengan senyum yang terlalu hangat untuk ukuran jam kerja. Raka, karyawan baru yang bergabung 2 bulan lalu. Usianya sekitar 30 tahun, rapi, terlalu ramah, dan punya kebiasaan menatapku sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Kamu kelihatan capek, katanya. Semalam tidur larut. Aku terdiam. Aku tidak ingat pernah memberitahunya soal sesi pijatku, atau tentang jarum itu. Tapi ekspresinya seperti orang yang sedang menilai sesuatu yang ia sudah duga. Aku membuka komputer, mencoba mengalihkan perhatian, namun ia tetap berdiri di sampingku. Kemarin kamu pergi ke tempat pijat langgananmu ya? Tanyanya dengan nada yang terdengar seperti tebakan, tapi terlalu tepat. Aku langsung menoleh. Kamu tahu dari mana? Raka tersenyum kecil, seolah menyadari dia sudah bicara kelewatan. Kamu pernah cerita kok. 2 minggu lalu saat kita makan siang. Aku berusaha mengingat. 2 minggu lalu aku memang makan siang dengannya, tapi aku yakin tak pernah menyebut soal tempat pijat. Ingatanku berhenti di obrolan tentang revisi data kantor. Tidak lebih. Ada yang mau kamu ceritakan? Tanyanya tiba-tiba. Suaranya lebih pelan. Lehermu terlihat sedikit berbeda. Aku spontan menutup kerahku. Tidak ada apa-apa. Ia mengangguk, namun sorot matanya memperhatikan gerak-gerikku sampai aku merasa tidak nyaman. Aku membuka kotak bekal sambil memikirkan perilaku Raka. Tidak ada yang jelas, tapi hatiku merasa dia menyimpan sesuatu. Ketika aku membuka ponsel, notifikasi CCTV kantor muncul. Sistem keamanan kantor memang terhubung ke ponsel karyawan, sekadar untuk memantau area umum. Aku membuka rekaman otomatis yang tersimpan pagi tadi.
Dari rekaman itu, aku terlihat berjalan masuk melalui pintu lobi. Tidak ada yang aneh, sampai aku menekan tombol putar ulang dan memperhatikan latar belakang. Di belakangku, sangat dekat, ada bayangan seseorang. Bukan Raka. Bukan siapapun yang kukenal. Sosok itu berdiri ditempelkan ke dinding, seolah menungguku lewat. Dan ketika aku melintas, bayangan itu memiringkan kepalanya ke arah leherku. Tepat ke titik tempat jarum itu ditemukan. Aku menyentakkan ponselku. Aku tidak ingat ada siapapun di belakangku tadi pagi. Raka kembali mendekat ke mejaku. Kalau kamu butuh bantuan, bilang saja, ucapnya pelan. Kadang ada hal yang lebih mudah kalau kamu tidak melewatinya sendirian. Kalimat itu tidak salah, tapi nadanya terasa seperti seseorang yang tahu aku sedang menyembunyikan sesuatu. Aku merapikan barang-barangku. Jarum emas itu kutaruh di dalam kantong kecil di tas. Tidak ada rencana khusus, aku hanya ingin menjauhkannya dari pandangan siapapun. Saat aku berdiri, Raka mendekatkan wajahnya sedikit. Kamu masih menyimpannya, kan? Aku langsung menegakkan tubuh. Menyimpan apa? Ia tersenyum, tatapannya tenang, terlalu tenang. Kamu pasti tahu. Saat aku melangkah keluar kantor, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk tanpa nama pengirim. Aku tahu jarummu aktif. Jangan biarkan Raka menyentuhnya. Dia sedang mencarimu. Pesan tak dikenal itu terus muncul di pikiranku sepanjang perjalanan pulang. Aku duduk di dalam taksi online, memegang ponsel yang sejak tadi tidak berhenti bergetar seolah menunggu aku percaya. Jangan biarkan Raka menyentuhnya. Kata-kata itu seperti peringatan yang datang dari seseorang yang mengerti apa sebenarnya jarum emas itu. Begitu aku turun, seseorang mengetik pesan lagi. Kamu harus ingat. Lihat tempatmu 2 blok ke selatan. Aku menoleh ke arah yang dimaksud. 2 blok dari kosku ada deretan apartemen kecil 3 lantai. Bangunannya tidak istimewa, hanya cat putih yang mulai pudar dan tangga luar dari besi. Tidak ada hal yang terlihat mencurigakan. Namun pesan berikutnya membuatku berhenti bernapas. Unit 203. Kamu pernah tinggal di sana? Aku tidak pernah tinggal di apartemen manapun selama hidupku. Bahkan ketika merantau ke kota ini 5 tahun lalu, aku langsung menyewa kos yang kutinggali sekarang. Tapi jantungku mulai berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tetapi karena rasa tidak yakin terhadap ingatanku sendiri. Aku berdiri di depan pintu kayu coklat dengan angka 203 yang sudah mulai terkelupas. Tanganku ragu menyentuh pegangan pintu. Tidak ada suara di dalam. Tidak ada tanda-tanda penghuni. Ketika aku mengetuk pelan, pintu itu terbuka sedikit. Tidak terkunci. Aku menelan ludah dan mendorongnya perlahan, masuk ke dalam ruangan yang pencahayaannya redup. Apartemen itu berukuran kecil. Hanya ada ruang tamu, dapur mungil, dan 1 kamar tidur. Tapi begitu aku melangkah masuk, udara di dalamnya terasa familiar, seolah aku pernah berada di tempat ini puluhan kali. Kenyamanan yang aneh. Di meja makan kecil terdapat bingkai foto menghadap ke dinding. Aku memutarnya. Tubuhku langsung kaku. Dalam foto itu ada aku, duduk di ruang tamu apartemen ini, mengenakan pakaian yang tidak kukenal, rambutku diikat rapi, dan tersenyum ke arah kamera. Di sampingku ada seseorang, Raka. Ia memegang 2 gelas minuman, tampak santai, seolah kami sedang menikmati waktu luang. Aku tidak pernah merasa dekat dengannya. Tidak pernah bertemu di luar kantor. Tidak pernah berada dalam satu ruangan pribadi bersamanya. Tapi foto itu menunjukkan hal sebaliknya. Napasku tersendat. Aku terus menelusuri ruangan. Di atas meja, ada kotak kecil berisi beberapa jarum emas lain, identik dengan yang kutemukan di leherku. Tidak hanya 1 atau 2, tapi ada lebih dari 5. Kenapa ada banyak? Kenapa begitu rapi tersusun? Seolah menunggu giliran untuk digunakan? Di samping kotak itu ada catatan kecil dengan tulisan tangan. Bukan tulisanku,
Tapi entah kenapa aku bisa membaca alurnya seperti tulisan yang sering kulihat. Untuk sesi berikutnya, jangan lupa jadwal Jumat. Sesi apa? Dengan siapa? Aku menatap sekeliling. Tidak ada tanda-tanda ada orang lain tinggal di sini. Tidak ada pakaian di lemari. Tidak ada barang pribadi di kamar. Seolah apartemen ini hanya dipakai untuk waktu tertentu saja. Atau untuk seseorang tertentu saja. Aku merasakan kehadiran yang tidak terlihat, menciptakan tekanan halus di dadaku. Tiba-tiba ponselku bergetar lagi. Pesan dari nomor yang sama. Ada rekaman untukmu di laci bawah. Aku membuka laci kecil di dekat televisi. Di dalamnya ada sebuah ponsel lama, layarnya retak tapi masih bisa menyala. Aku menekan tombol power. Dan di galeri ponsel itu hanya ada satu video. Videonya menampilkan diriku, duduk di ruangan yang sama, di tempat yang sama, tetapi dengan tatapan berbeda. Aku terlihat tenang, terlalu tenang. Dalam video itu, aku berkata dengan suara datar, "Kalau kamu sedang menonton ini, berarti kamu sudah menemukan jarumnya." Aku menggigit bibir. Dadaku terasa berat. Dan kamu harus berhenti percaya pada ingatanmu. Video berakhir tiba-tiba. Aku membeku. Saat aku menutup ponsel itu, suara derit ringan terdengar dari pintu apartemen. Seseorang baru saja menyentuh gagangnya dari luar. Suara derit di pintu apartemen 203 membuat tubuhku menegang. Aku mematikan layar ponsel lama itu dan menahan napas. Gagang pintu bergerak pelan, seolah seseorang sedang memastikan apakah ada orang di dalam. Aku berdiri di tengah ruangan, tidak tahu harus sembunyi di mana. Apartemen itu terlalu kecil untuk hilang dari pandangan. Tapi pintu berhenti bergerak. Tidak ada suara. Tidak ada langkah kaki menjauh. Hanya keheningan yang terasa terlalu panjang. Aku memberanikan diri mendekat dan mengintip dari lubang pintu. Lorong kosong. Tidak ada siapapun. Namun benda yang tergantung di gagang pintu membuatku mundur selangkah. Plastik kecil transparan. Di dalamnya ada satu jarum emas lain, identik dengan yang kutemukan di leherku. Aku berdiri di meja, memegang plastik kecil itu dengan tangan gemetar. Kenapa ada orang yang meletakkannya di pintu? Apa mereka tahu aku berada di dalam? Aku mengambil jarum emas itu dan menaruhnya di meja. Sekarang ada 7 jarum. Terlalu banyak untuk sesuatu yang aku tidak pahami. Entah kenapa, aku merasa perlu menyentuh salah satunya. Mungkin karena video barusan, atau mungkin karena rasa ingin tahu yang semakin mendesak. Saat jarum itu berada di antara jari-jariku, sesuatu terjadi. Ruangan di sekitarku seperti meredup. Aku tidak pingsan, tidak kehilangan kesadaran, tetapi ada sensasi seperti permukaan air bergerak di depan mataku. Gelombang ringan. Lalu gambaran samar muncul. Aku melihat diriku sendiri, duduk di ruang kantor, tapi bukan pada hari apapun yang kuingat. Aku menulis sesuatu dengan cepat, seolah sedang terburu-buru. Di sampingku ada Raka, membacakan daftar. Kami terlihat bekerja sama. Terlalu akrab. Dalam bayangan itu aku berkata, pastikan sesi berikutnya aman. Aku tidak mau mengulang kejadian minggu lalu. Aku terperangah. Minggu lalu? Apa yang terjadi minggu lalu? Gambaran itu pudar, dan aku kembali ke apartemen 203. Nafasku berat. Itu bukan ingatanku. Aku tidak pernah ada di situ. Aku tidak pernah mengatakan kalimat seperti itu. Tapi jarum emas itu memberikannya padaku seolah itu bagian dari masa laluku. Atau masa lalu seseorang yang mirip denganku? Aku mencoba menenangkan diri. Tapi ketika aku menyentuh jarum kedua, gambaran lain muncul, lebih jelas. Kali ini aku berada di sebuah ruang klinik, berbaring di kursi yang mirip tempat terapi relaksasi. Dokter berdiri di sampingku, berbicara dengan Raka. Masih ingin lanjut sesi penyelarasan? Tanya dokter itu. Dalam bayangan itu, aku mengangguk. Kalau berhasil, kata Raka,
Dia tidak akan mengingat apa yang terjadi selama 2 minggu ke depan. Aku langsung melepas jarum itu. Napasku tercekik. Sesi penyelarasan apa? Dan kenapa aku? Versi diriku dalam bayangan itu. Seolah rela ingatanku dihapus. Aku melangkah mundur. Ruangan terasa sempit, seakan dindingnya bergerak mendekat. Tidak mungkin aku rela kehilangan ingatan. Tidak mungkin aku mau hal seperti itu terjadi. Tapi video sebelumnya menunjukkan aku meninggalkan pesan untuk diriku sendiri. Dan kamu harus berhenti percaya pada ingatanmu. Kalimat itu menggema di kepala. Aku menatap jarum-jarum itu. Gambaran barusan bukan halusinasi. Mereka terasa seperti potongan memori orang lain yang sengaja disimpan. Atau, memori aku yang berbeda. Ponselku bergetar lagi. Satu pesan. Kamu mulai mengingatnya. Jangan berhenti. Yang kamu lihat baru permukaan. Aku mengetik cepat. Siapa kamu? Apa semua ini? Balasan datang hanya beberapa detik kemudian. Kamu pernah meminta aku untuk menghubungimu saat waktunya tiba. Aku menutup ponsel. Kerongkonganku kering. Aku memandang sekeliling apartemen yang kini terasa penuh dengan bayangan diriku yang tidak kukenal. Lalu pesan lain masuk, membuat jantungku berdetak keras. Kamu sudah pernah berada di apartemen itu. Saat versi lamamu masih ada. Ketika aku hendak keluar dari apartemen, aku melihat sesuatu di bawah pintu. Secari kertas kecil terselip dari luar. Tulisannya hanya satu kalimat. Kamu tidak sendirian di ruangan itu. Secari kertas di lantai membuatku berhenti bergerak. Tulisannya tegas, seakan ditulis seseorang yang tahu aku tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan. Kamu tidak sendirian di ruangan itu. Aku memandangi setiap sudut apartemen 203. Tidak ada siapapun. Tidak ada suara langkah. Tidak ada napas selain milikku. Tapi kalimat itu membuat ruangan terasa seperti menyimpan seseorang yang bersembunyi di balik dinding ingatan yang belum pulih. Aku meraih tasku dan keluar dari apartemen. Saat pintu tertutup, perasaan berat tetap mengikutiku seperti bayangan yang tidak mau pergi. Aku mengikuti petunjuk pesan misterius. Cari klinik yang memiliki simbol lingkaran biru. Klinik kecil itu berada di deretan ruko tenang. Dari luar tampak biasa, seperti tempat terapi pijat ringan atau konseling stres. Begitu aku masuk, aroma mint dan musik pelan menyambutku. Resepsionis tersenyum ramah. Selamat malam. Ada yang bisa dibantu? Aku menelan ludah dan bertanya pelan. Saya ingin menanyakan tentang sesi penyelarasan. Senyumannya tidak berubah, tapi matanya menyipit sedikit, seperti mengenali sesuatu. Tentu. Apa Anda datang untuk lanjutan sesi sebelumnya? Aku tidak menjawab. Tapi diamku rupanya cukup bagi mereka untuk yakin. Ia meminta identitasku. Aku mengangguk ragu dan menyerahkan KTP. Sistem komputernya menunjukkan data yang membuat tengkukku dingin. Ya, Anda pernah datang? Katanya tenang. 4 kali. 4 kali? Aku tidak pernah mengunjungi tempat ini seumur hidupku. Namun datanya ada, lengkap dengan jadwal, jam kedatangan, bahkan tanda tangan yang mirip tulisanku. Apa saya datang sendiri waktu itu? Tanyaku pelan. Resepsionis mengangguk. Sendiri. Namun di sesi kedua dan ketiga Anda ditemani seseorang bernama Raka. Dadaku terasa menghimpit. Jadi Raka memang terlibat. Tapi kenapa aku tidak ingat satu pun dari 4 kunjungan itu? Apa Anda ingin melihat catatan sesi Anda? Tanya resepsionis. Aku mengangguk. Ia mencetak beberapa lembar kertas. Tulisan dokter di kertas itu jelas dan rapi. Sesi 1. Penyelarasan awal. Subjek berada dalam kecemasan tinggi, menginginkan pemutihan beban pikiran. Sesi 2. Subjek datang bersama kolega pria yang mengaku pendamping kerja. Subjek meminta perekaman pola ingatan kerja untuk menjaga fokus. Sesi 3.
Subjek meminta penghapusan fragmen tertentu terkait kejadian tidak menyenangkan. Detail dirahasiakan atas permintaan subjek. Sesi 4. Subjek meminta duplikasi data ingatan untuk keperluan kontingensi. Duplikasi data ingatan. Perekaman pola ingatan. Penghapusan fragmen. Aku membaca berulang kali, mencoba memahami. Apa aku benar-benar meminta itu? Mengapa aku ingin menghapus sesuatu dari kepalaku? Dan apa maksud kontingensi? Apa saya boleh bertemu dokter yang menangani saya? Tanyaku. Bisa? Jawab resepsionis. Tapi dokter sedang dalam sesi. Anda bisa menunggu di ruang konsultasi kedua. Aku menuju ruang tersebut. Pintu kututup pelan. Ruangan itu sunyi dan dingin. Ada meja, 2 kursi, dan poster tentang pola tidur sehat. Aku duduk, mencoba mengatur napas. Lalu ponselku berbunyi. Pesan dari nomor misterius itu lagi. Kamu di tempat yang benar. Aku membalas cepat. Kamu tahu semua tentangku. Siapa kamu sebenarnya? Balasannya muncul hampir seketika, seolah ia sudah menunggu aku bertanya. Aku orang yang kamu percaya sebelum ingatanmu dihapus. Dan ingatanmu tidak hilang. Hanya tertidur. Aku menatap langit-langit ruangan, berusaha memproses semuanya. Ingatan tertidur. Bukan hilang. Jarum-jarum emas itu. Media penyimpanannya? Atau alat bangunnya? Sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, pintu ruang konsultasi terbuka pelan. Dokter berusia 50 tahunan masuk sambil membawa map. Kita pernah bertemu beberapa kali, katanya tenang, tapi saya tahu Anda tidak mengingatnya. Itu bagian dari proses yang Anda setujui. Aku menarik kursi ke belakang. Kenapa saya setujui sesuatu seperti itu? Dokter duduk tanpa ekspresi bersalah. Karena Anda ingin memisahkan 2 bagian hidup Anda. Bagian yang ingin Anda simpan, dan bagian yang ingin Anda tinggalkan. Aku mencengkeram map catatan sesi. Apa Raka yang menyuruh saya? Dokter menggeleng pelan. Tidak. Justru Anda yang meminta agar Raka tidak masuk terlalu jauh. Namun, seiring waktu, ia mengetahui lebih banyak dari yang Anda harapkan. Aku terdiam. Kata-katanya masuk perlahan namun menimbulkan gelombang besar di pikiranku. Apa yang sebenarnya terjadi pada saya? Dokter tidak langsung menjawab. Ia membuka map, menunjukkan 1 lembar catatan. Subjek meminta 1 duplikasi lengkap untuk disimpan di luar fasilitas. Minta bantuan pihak ketiga untuk keamanan. Titik penyimpanan, belakang leher. Bagian belakang leher. Seperti jarum emas itu. Aku menutup mulut dengan tangan gemetar. Dokter kemudian berkata pelan tetapi jelas, Anda meminta disimpan sebagai cadangan. Jika suatu saat ingatan Anda dimanipulasi, Anda bisa mengembalikannya sendiri. Nafasku tersengal. Aku sendiri yang memintanya. Aku sendiri yang menanam dasar dari kekacauan ini. Sebelum aku sempat bertanya lagi, dokter menatapku serius. Dan Anda juga yang meminta agar saya memberitahu Anda satu hal hanya ketika Anda kembali tanpa ingatan. Ia menyerahkan secari kertas terlipat rapi. Ini pesan dari diri Anda sebelumnya. Tanganku gemetar saat membukanya. Isi pesannya hanya 1 kalimat. Jangan percaya orang yang paling kau percayai. Aku menutup kertas itu. Dadaku terasa berat, sesak, seperti ada yang menekan dari dalam. Saat aku hendak bangkit, pintu ruang konsultasi diketuk dari luar, dan suara Raka terdengar. Dok, saya perlu bicara sebentar. Tentang dia. Suara Raka di balik pintu ruang konsultasi terdengar jelas, meski ia berbicara pelan. Nada bicaranya terkontrol, tetapi ada tekanan yang membuatku merinding. Dok, saya perlu bicara sebentar. Tentang dia. Aku berdiri kaku. Dokter menatapku lalu menurunkan suaranya. Kamu tidak boleh bertemu dia dulu. Ingatanmu belum pulih sepenuhnya. Aku menggeleng cepat.
Justru karena itu saya harus tahu. Namun dokter tetap tegas. Percayalah, dia tahu lebih banyak dari yang kamu kira. Pintu diketuk lagi, lebih pelan dari sebelumnya, seolah Raka menunggu izin. Dokter berjalan ke pintu, hanya membukanya sedikit, menyisakan celah sempit. Aku tidak bisa melihat Raka, hanya mendengar suaranya. Bagaimana kondisinya? Tanya Raka. Dokter menjawab hati-hati, ia mulai mengingat beberapa fragmen. Ada jeda singkat. Jeda yang membuatku merasa Raka sedang tersenyum di balik pintu. Bagus, katanya akhirnya. Itu berarti waktunya sudah dekat. Aku merasakan sesuatu dalam nadanya, bukan ancaman, tapi sebuah keyakinan. Seolah ia menunggu hal ini terjadi sejak lama. Dokter tampak tidak nyaman. Tapi ada hal yang harus saya sampaikan. Ingatannya tidak stabil. Ada bagian yang tertukar. Raka menunduk sedikit, suaranya didengar dari celah pintu. Justru itu yang saya harapkan, Dok. Aku menutup mulut dengan tangan gemetar. Harapkan? Untuk apa? Saat dokter hendak melanjutkan percakapan, ponselku bergetar. Pesan dari nomor misterius itu muncul. Kamu harus keluar dari sana sekarang. Raka tidak mencarimu sebagai dirimu. Dia mencari versi lain dirimu. Aku menelan ludah. Versi lain? Aku menatap dokter. Saya harus pergi. Dokter menahan tanganku pelan. Kalau kamu keluar sekarang, kamu akan menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar ingatan yang hilang. Aku menarik tanganku perlahan. Justru itu yang saya butuhkan. Dokter akhirnya memberi jalan, membiarkan aku keluar lewat pintu belakang klinik. Lorongnya sempit dan tenang, hanya bau disinfektan yang menyengat. Transit waktu. Beberapa menit kemudian belakang klinik. Udara malam terasa lebih dingin. Aku berjalan cepat, memikirkan pesan tadi. Dia tidak mencarimu sebagai dirimu. Dia mencari versi lain dirimu. Apa maksudnya? Bagaimana bisa ada diriku lain? Saat aku mencapai ujung lorong, seseorang muncul dari balik tiang listrik kecil. Tubuhku hampir melompat mundur. Tapi orang itu bukan Raka. Perempuan. Sebaya denganku. Wajahnya, wajahku. Namun rambutnya lebih pendek, sorot matanya tajam, cara berdirinya berbeda. Ia melihatku tanpa terkejut, seolah memang sudah menungguku. Akhirnya kamu keluar, katanya dengan suara tenang tetapi tegas. Aku sudah menunggu. Aku tidak bisa bicara. Napasku tercekat. Ia mendekat satu langkah. Jangan takut. Kita sama. Tapi kita punya dua peran yang berbeda. Aku menggeleng, setengah panik. Siapa kamu? Ia tersenyum pelan, bukan senyum manis, tapi senyum seseorang yang paham sesuatu yang sangat penting. Aku adalah kamu sebelum ingatanmu diubah. Versi asli. Versi yang meminta jarum-jarum itu dibuat. Kaki-kakiku melemah. Tidak mungkin. Tentu saja mungkin, katanya santai. Kamu pikir dari mana semua pesan itu? Dari mana petunjuknya? Dari mana keberanianmu untuk menyisir tempat-tempat yang seharusnya kamu tidak tahu? Aku memandangnya lama. Tubuhku gemetar. Kenapa kamu datang sekarang? Ia menatapku lurus. Karena Raka sedang berusaha membangkitkan versi yang dia inginkan. Bukan kamu yang sekarang. Bukan aku yang dulu. Tapi versi campuran yang dia sebut, identitas sempurna. Aku mengerutkan kening. Identitas sempurna. Gabungan ingatan kita berdua, jawabnya cepat. Itu alasan kenapa jarum emas itu dibuat. Jarum itu mengandung fragmen ingatanku. Dan kamu menerima sisanya. Aku hampir tidak bisa bernapas. Lalu, apa tujuanmu? Ia menarik napas panjang. Tujuanku sederhana. Menghentikan Raka mengubahmu, sebelum semua ingatan kita menyatu menjadi seseorang yang bukan siapa-siapa. Hening turun seperti kabut tebal.
Ia menatap tas yang kubawa. Jarum-jarum itu. Semua harus dikembalikan ke tempat asalnya. Kalau tidak, dia akan menemukanmu dan menyatukan kita. Aku menelan ludah. Lalu apa yang akan terjadi kalau disatukan? Ia tersenyum tipis, senyum yang membuatku merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari dugaanku. Kita berdua akan hilang. Tapi versi baru itu akan hidup. Dan dia bukan kita. Perempuan itu, versi diriku, mendekat dan berkata pelan, dan Raka sudah lebih dekat dari yang kamu kira. Kita harus pergi sekarang sebelum dia melihatmu sebagai aku. Angin malam berembus melewati lorong sempit di belakang klinik saat perempuan itu, versi lamaku, menggenggam lenganku dan menarikku menjauh. Raka melihat gerak-gerikmu sejak pagi, katanya dengan suara rendah. Kalau dia menemukan kalian berdua dalam satu tempat, proses penyatuan akan makin cepat. Aku menatap wajahnya yang sama dengan wajahku, hanya dengan sorot mata yang lebih tegas. Rasanya seperti melihat cermin yang berisi masa lalu yang ingin dilupakan namun kembali menuntut ruang. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku, panik namun berusaha mengendalikan diri. Pergi ke tempat yang tidak dia perkirakan. Jawabnya cepat. Kita harus bergerak. Kami berjalan cepat, namun bukan berlari. Tidak ada tindakan mencurigakan, hanya dua perempuan yang tampak terburu-buru. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangan kami di trotoar. Raka tidak akan langsung mengejar, ujarnya. Dia selalu mengamati dari jauh. Dia ingin kamu merasa memilih sendiri. Aku menatapnya. Kenapa dia melakukan semua ini? Ia menghela napas. Karena dia percaya ingatan bisa dibentuk seperti puzzle. Dan kamu adalah puzzle yang dia pilih. Aku menelan ludah. Tapi kenapa aku? Kenapa bukan orang lain? Ia menatapku sekilas. Karena kamu pernah setuju. Aku hampir berhenti berjalan. Aku setuju apa? Nanti akan kamu ingat? Jawabnya cepat. Bukan sekarang. Kami tiba di pintu masuk stasiun. Ramai, namun tetap teratur. Orang-orang berlalu lalang tanpa memperhatikan kami. Ia membeli 2 tiket tanpa menjelaskan tujuan. Aku hanya mengikutinya, mencoba memproses semua ini. Kereta bawah tanah tiba dengan suara gemuruh lembut. Kami naik. Duduk berseberangan. Untuk pertama kalinya aku memperhatikannya tanpa panik. Gerakannya mirip denganku. Cara ia menyusun rambut. Cara ia memperhatikan sekeliling. Tapi ada hal lain. Ia lebih waspada, lebih terencana, seolah setiap detiknya dihitung. Apa kamu benar-benar versi diriku? Tanyaku akhirnya. Ia tersenyum kecil. Versi yang dulu kamu tinggalkan. Aku terdiam. Kereta melaju, menembus lorong-lorong gelap di bawah kota. Getarannya lembut, tetapi jantungku berdegup cepat, tidak sinkron dengan ritme kereta. Kami turun di pusat perbelanjaan kecil yang terhubung dengan stasiun. Tempatnya terang dan penuh suara. Musik toko, percakapan, langkah kaki. Lokasi yang sempurna untuk menghilang. Di sini aman? Tanyaku. Untuk sementara, jawabnya. Ia menuntunku ke area kafe kecil di sudut ruangan. Kami duduk di pojok, cukup jauh dari penglihatan orang. Ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sesuatu, secari kertas tipis dengan tulisan rapi. Aku menemukan ini sebelum kamu kehilangan ingatan, katanya. Ini alasan kenapa kamu meminta jarum emas itu. Aku mengambil kertas itu. Isinya, jika aku lupa, ingatkan aku bahwa aku pernah terlibat dalam keputusan yang tidak seharusnya ada. Aku menelan ludah. Aku membuat keputusan apa? Ia menatapku tajam. Keputusan untuk membiarkan proyek identitas itu berjalan. Kamu yang memberikan data pertamamu ke klinik itu. Kamu yang mengajukan diri. Aku terpaku, tidak percaya. Kenapa aku melakukan itu? Karena kamu percaya kamu bisa memperbaiki dirimu. Ia menghela napas.
Kamu merasa hidupmu tidak berjalan seperti seharusnya. Kamu ingin menjadi versi yang lebih baik. Aku merasakan tekanan di dada, seperti ada beban yang tiba-tiba diturunkan kepadaku. Tapi prosesnya melibatkan dua dirimu. Lanjutnya, aku adalah dirimu yang dulu, yang masih penuh tekanan, pertimbangan, dan kecemasan. Dan kamu adalah hasil penghapusan sebagian yang menurutmu mengganggu. Aku terdiam. Raka ingin keduanya digabung, tambahnya. Ia ingin kamu yang sempurna. Dia tidak peduli apa risikonya. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Ini gila. Ia menatapku dengan empati yang tidak pernah kuduga akan kulihat dari seseorang yang sebenarnya adalah diriku sendiri. Kamu tidak gila, katanya pelan. Kamu hanya lupa tujuanmu. Sebelum aku sempat merespons, ponselku bergetar lagi. Ada satu pesan masuk. Dari Raka. Pesannya hanya 3 kata. Jangan bersama dia. Aku merinding. Dia tahu kita bersama. Versi diriku tersenyum tipis. Tentu saja. Dia selalu tahu. Tapi kita sudah selangkah lebih maju. Aku menggenggam ponsel dan bertanya pelan, lalu apa yang harus kita lakukan setelah ini? Ia menatapku dengan tatapan yang mengandung rencana besar. Kita harus memutus hubungan ingatan antara kamu dan aku. Sebelum dia menyatukan kita. Aku membeku. Memutus, bagaimana? Ia mendekat, suaranya lebih rendah, lebih intens. Ada satu tempat lagi yang harus kita datangi. Tempat pertama kali semua ini dilakukan. Ia menatapku tajam. Tempat itu menyimpan kebenaran, bukan hanya tentangmu, tetapi tentangku. Dan kita harus sampai ke sana sebelum Raka. Keramaian pusat perbelanjaan bawah tanah tidak cukup menutupi kenyataan bahwa aku sedang duduk berhadapan dengan diriku sendiri, versi yang lebih lama, lebih penuh ingatan, lebih mengetahui segalanya. Tempat pertama kali semuanya dilakukan. Ulangku pelan, di mana itu? Versi lamaku menatapku penuh kehati-hatian. Sebuah fasilitas penelitian kecil di pinggir kota. Kamu pernah ke sana bersamaku, sebelum kamu memutuskan untuk menghapus ingatan tertentu. Aku menggigit bibir. Aku ikut bersamamu. Ia mengangguk. Ingat, kamu dan aku bukan orang berbeda. Kita hanya dua sisi dari rangkaian ingatan yang terpisah. Aku menelan ludah. Kalau begitu, apa tujuan kita pergi ke sana? Ia menjawab cepat, seolah ini hal yang telah ia ulang berkali-kali dalam pikirannya. Untuk menutup siklus. Untuk menghentikan proses penyatuan yang sedang Raka coba lakukan. Dan yang terpenting, untuk melihat satu hal yang kamu memang sengaja sembunyikan dari dirimu sendiri. Sebelum aku bertanya lebih lanjut, ia berdiri. Ayo, kita tidak punya banyak waktu. Kami turun dari taksi online di depan sebuah gedung kecil berwarna abu-abu. Tidak ada papan nama. Tidak terlihat seperti tempat penelitian, tetapi justru itulah cirinya. Tempat ini tidak ingin terlihat menonjol. Gedung itu memiliki pintu kaca buram dan jendela yang hampir seluruhnya tertutup. Dari luar terlihat sunyi, seolah tidak pernah dipakai. Di sini, bisikku. Versi lamaku mengangguk. Dulu kita sering datang. Aku ingat itu. Kamu seharusnya juga mengingatnya, setelah kita menemukan data yang hilang. Aku memandang pintu kaca itu dengan perasaan campur aduk. Ketika kami mendorongnya, suara engsel berderit perlahan, seakan gedung ini menunggu seseorang kembali setelah sekian lama. Suasana dalamnya tenang. Meja resepsionis kosong. Lampu-lampu neon menyala redup. Tidak semuanya hidup, membuat ruangan terasa lebih luas dan dingin. Kita ke ruang lab kedua, katanya, berjalan mendahuluiku tanpa ragu. Aku mengikutinya, tapi semakin jauh kami menyusuri lorong, semakin kuat perasaan aneh mencengkeram kepalaku. Bukan pusing, bukan panik, lebih seperti sesuatu berusaha menonjol dari belakang ingatanku, namun tertahan oleh dinding yang tebal.
Kamu merasa itu? Tanyanya tanpa menoleh. Aku terkejut. Merasa apa? Tekanan di kepalamu. Itu ingatan yang pernah kamu kunci. Dan jarum emas itu, semua yang kamu bawa, adalah kuncinya. Aku melangkah lebih cepat tanpa sadar. Kalau begitu, kenapa aku tidak langsung ingat? Ia berhenti di depan pintu bertanda ruang penyelarasan khusus personel terdaftar. Lalu ia memandangku. Karena kamu takut pada sesuatu yang kamu lihat di sini. Aku memegang gagang pintu. Jari-jariku dingin. Saat pintu terbuka, ruangan itu seperti kapsul waktu. Alat-alat lama, beberapa masih terhubung ke komputer. Tempat tidur terapi, meja penuh file berdebu. Versi lamaku berjalan menuju meja dan mengambil satu map tebal. Aku memperhatikan ruangan dengan rasa tak percaya. Semuanya terasa familiar, terlalu familiar. Kamu pernah duduk di sini, katanya sambil menunjuk kursi di samping alat rekam otak. Kamu juga pernah menyetel ulang data ingatan, bersama aku. Aku memegang sandaran kursi itu. Ada getaran aneh di dada. Seperti deja vu yang terlalu jelas. Kenapa aku melakukan ini semua? Tanyaku. Ia membuka map itu dan menyerahkan satu lembar padaku. Itu foto. Foto diri kami. Bukan satu, tetapi dua perempuan, aku dan versi lamaku, duduk berdampingan, dengan alat perekaman ingatan terpasang di kepala kami. Kami terlihat sadar, tenang, meskipun ekspresi kami sangat berbeda. Aku tampak tersenyum kecil. Versi lamaku tampak serius. Aku hampir menjatuhkan foto itu. Ini nyata. Ia mengangguk pelan. Ini bukti bahwa kita memang pernah berdampingan. Bukan duplikasi sepenuhnya. Kita adalah dua rekaman ingatan yang dipisah ke tubuh yang sama, lalu diatur ulang. Aku menatapnya, terkejut. Jadi aku adalah versi yang dipilih untuk melanjutkan hidup, katanya. Dan aku adalah versi yang disimpan sebagai cadangan. Aku mundur selangkah. Kenapa aku menyimpanmu? Tanyaku. Karena kamu takut menjadi seseorang yang sepenuhnya berbeda dari dirimu yang dulu. Ia menatapku dalam. Kamu ingin tetap ingat siapa kamu asalnya. Tapi kamu juga ingin kesempatan baru. Aku memegang pelipis, berusaha memahami semuanya. Tiba-tiba ia memandang sudut ruangan. Kita tidak sendiri. Aku tersentak. Apa? Ia menunjuk ke arah kaca penutup perangkat monitor lama. Pantulan di sana menunjukkan dua sosok perempuan, kami, dan satu bayangan lain di belakang pintu. Sosok itu berdiri diam. Tidak bergerak. Aku merasakan darahku mendingin meski tak ada ancaman fisik. Versi lamaku berbisik. Itu bukan Raka. Aku perlahan berbalik. Pintu terbuka perlahan. Dan perempuan itu masuk. Wajahnya sama persis, bukan denganku, tetapi dengan versi lamaku. Imutasi sempurna. Namun ekspresinya kosong, gerakannya teratur, seperti seseorang yang menjalankan instruksi yang sangat spesifik. Siapa? Dia? Bisikku. Versi lamaku menjawab dengan suara yang hampir pecah. Dia adalah hasil awal dari penyelarasan yang gagal. Bayangan dari bayanganku. Diriku, tapi bukan aku. Aku membeku. Perempuan ketiga itu menatapku lama, lalu berbicara pelan namun jelas. Jarum emas itu. Kembalikan. Suara langkah lain terdengar dari koridor luar, kali ini suara yang kukenal. Suara Raka. Dan ia sedang melangkah langsung ke arah ruangan ini. Suara langkah Raka mendekat dari lorong luar. Langkahnya teratur, seolah ia sudah tahu kemana harus pergi. Versi lamaku, perempuan ketiga yang ekspresinya kosong, dan aku berdiri dalam diam tegang. Perempuan ketiga itu mengulang dengan suara datar, jarum emas itu. Kembalikan sekarang. Versi lamaku berdiri di depanku, melindungi tanpa sentuhan, hanya dengan keberadaannya. Kita tidak memberikannya begitu saja. Dia bukan bagian dari proses yang benar.
Aku menatap mereka berdua. Siapa dia sebenarnya? Versi lamaku menghela napas pelan. Dia adalah hasil percobaan pertama. Prototipe. Diriku yang disusun dari fragmen ingatan yang tidak stabil. Ingatannya tidak lengkap. Emosinya terpotong. Dia adalah bayangan yang tidak pernah selesai dibuat. Perempuan ketiga itu menatapku lurus tanpa kedip. Aku hanya ingin kunci itu. Jarum emas terakhir. Aku mundur setapak. Untuk apa? Ia menggerakkan kepalanya dengan kehalusan robotik. Untuk menyelesaikan diriku. Untuk menjadi versi yang dipilih. Aku merinding. Tidak ada ancaman fisik, tidak ada nada tinggi, tetapi kalimatnya mengandung obsesi yang dingin. Tiba-tiba suara langkah Raka berhenti tepat di depan pintu. Ketiganya menoleh ke arah pintu dalam waktu yang sama. Versi lamaku menatapku dan berbisik cepat, ada satu hal yang belum kamu tahu. Jarum emas yang pertama kali ditanam di lehermu. Bukan dia, bukan Raka, bukan aku yang melakukannya. Aku mengerutkan kening. Lalu siapa? Jawabannya membuat tubuhku membeku. Kamu sendiri. Kata-katanya memicu sensasi aneh di kepalaku. Tiba-tiba tekanan yang sejak tadi mengusik pelipisku pecah seperti lapisan tipis kaca. Ingatan samar muncul. Ruangan ini. Kursi terapi itu. Aku, versi lama, mengatur alat perekam. Aku, versi sekarang, masih sadar, memegang jarum emas pertama kali. Aku menunduk dalam ingatan itu, tersenyum tipis, lalu menanam jarum kecil itu di tengkuku sendiri dengan bantuan perangkat kecil seperti alat penekan kulit. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada luka. Hanya keputusan dingin yang kuambil tanpa ragu. Lalu aku berkata pada diriku yang lama, kalau aku lupa, ingatkan aku. Kalau aku berubah, kembalikan aku. Ingatan itu hilang sama cepatnya seperti muncul. Aku kembali ke ruangan. Nafasku tidak beraturan. Aku, yang menanam jarumnya? Tanyaku nyaris tidak terdengar. Versi lamaku mengangguk pelan. Kamu ingin memastikan ingatanmu tidak sepenuhnya hilang kalau terjadi sesuatu. Jarum itu adalah cadangan pribadimu. Aku memegang tengkuku seolah merasakan jejak yang tidak pernah terasa sebelumnya. Kenapa aku harus menanamkannya sendiri? Karena hanya kamu yang percaya kamu bisa menyimpan rahasiamu dari semua orang, termasuk Raka. Aku merasa ruangan berputar sebentar. Perempuan ketiga yang sejak tadi diam tiba-tiba melangkah lebih dekat. Kunci itu milikku. Aku butuh fragmen itu untuk melengkapi diriku. Versi lamaku menarik bahuku ke belakang, menjauh dari perempuan ketiga itu. Kalau jarum itu jatuh ke tangannya, dia akan menjadi versi yang paling kuat dari kita bertiga, tapi tanpa emosi, tanpa kontrol diri, tanpa identitas. Aku menatap perempuan itu. Kenapa kamu ingin menjadi aku? Ia menjawab dengan suara halus, tak berperasaan, namun jujur. Karena aku tidak punya diri. Aku hanya data yang setengah utuh. Aku ingin hidup. Suara langkah Raka terdengar lagi. Pintu bergeser sedikit. Hanya beberapa detik sebelum ia masuk. Versi lamaku menarikku ke salah satu sudut ruangan, tepat di belakang meja rekaman lama. Kamu harus tahu satu hal lagi, bisiknya. Aku mengangguk. Masih terengah. Bu Reni, tukang pijat yang pertama menemukan jarum emas, tidak sengaja menemukannya, katanya. Dia yang kamu minta untuk menanam jarum cadangan kedua. Aku menatapnya terkejut. Apa? Kenapa dia? Karena kamu percaya dia tidak akan dicurigai siapapun, termasuk Raka. Aku memegang dinding untuk menjaga keseimbangan. Semua potongan ingatan mulai seperti puzzle yang mencoba menyatu. Suara pintu akhirnya terbuka sepenuhnya. Raka masuk. Tatapannya langsung menemukan kami bertiga. Tanpa marah. Tanpa kaget. Tanpa tergesa. Ia hanya berkata pelan, seolah menyambut momen yang sudah lama ia tunggu. Akhirnya kalian bertiga berkumpul.
Raka tersenyum tipis dan berkata, "Sekarang penyatuannya bisa dimulai." Raka berdiri di ambang pintu, menatap kami bertiga. Aku, versi lamaku, dan perempuan ketiga yang merupakan bayangan gagal. Ruangan laboratorium itu menjadi tempat di mana seluruh lapisan identitas yang terpecah kini berkumpul. "Penyatuannya bisa dimulai," katanya tenang, seolah ia hanya menutup proyek panjang, bukan kehidupan manusia. Versi lamaku melangkah maju, berdiri sedikit di depan untuk melindungiku. "Kamu tidak bisa menyatukan ingatan kami begitu saja. Itu bukan tujuan awalnya." Raka menghela napas pelan. "Tujuan awal? Kamu tahu tujuan sebenarnya adalah menghapus batas antara kalian. Ingatan kalian bertiga adalah satu konsep. Identitas yang ingin sempurna." Ia menatapku. "Dan kamu yang sekarang terlalu jauh dari sempurna." Aku merasakan sesuatu di dadaku, bukan ketakutan, tapi kemarahan yang tidak pernah muncul sebelumnya. "Aku tidak ingin sempurna," jawabku. "Aku ingin menjadi diriku." Raka menggeleng perlahan. "Dirimu tidak pernah utuh." Perempuan ketiga melangkah ke depan, mendekati Raka. "Aku siap disempurnakan." Raka menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. "Kamu tidak akan bisa sempurna. Kamu hanya serpihan." Perempuan ketiga berhenti. Wajahnya tetap datar, tetapi aku menangkap satu hal dalam nada suaranya, kebutuhan untuk eksis. "Aku ingin hidup," ujarnya. Versi lamaku mengambil jarum emas dari dalam tasku, memegangnya erat. "Ini bukan milikmu. Jarum ini berisi fragmen ingatan yang dia pilih sendiri. Kamu tidak berhak." "Aku punya hak untuk menjadi lengkap," jawab perempuan ketiga tanpa amarah. Raka mendekat ke versi lamaku. "Kamu tidak bisa terus menahannya. Kamu tahu fragmen itu tidak stabil. Cepat atau lambat, salah satu dari kalian akan hilang." Aku menatap versi lamaku, lalu perempuan ketiga. Kenyataan itu akhirnya jatuh bulat. Tiga versi diriku tidak bisa hidup berdampingan selamanya. Salah satu panjangnya harus dipilih. Aku bertanya pelan, "Kalau aku yang memilih, apa akibatnya?" Versi lamaku menatapku lembut. "Kalau kamu memilihku, berarti kamu mengembalikan semua ingatan lamamu, termasuk bagian yang tidak kamu sukai." Perempuan ketiga menambahkan, "Kalau kamu memilih aku, kamu akan menjadi versi yang paling terstruktur. Tidak ada keraguan, tidak ada kelemahan, tapi tidak ada bagian emosionalmu yang sekarang." Aku menelan ludah. Lalu aku bertanya pada Raka, "Kalau aku memilih diriku yang sekarang?" Ia tersenyum tipis. "Maka kamu akan tetap cacat, tidak lengkap, tidak sempurna. Proyek ini akan runtuh." "Kamu tidak menjawab?" Kataku menatapnya lebih dalam. "Apa yang terjadi kalau aku memilih diriku sekarang?" Ia berhenti tersenyum. Lalu berkata pelan, "Maka kamu akan tetap hidup. Dan aku kehilangan segala yang sudah kuinvestasikan." Itu jawaban paling jujur yang ia pernah beri. Aku memandang ketiga orang di depanku. Versi lamaku yang penuh ingatan dan luka. Perempuan ketiga yang kosong dan haus identitas. Raka yang ingin menggabungkan semuanya demi ambisi pribadi. Namun sesuatu tiba-tiba mengalir dalam kepalaku, sebuah ingatan kecil lain yang pulih, seperti pintu kecil yang akhirnya terbuka. Suara diriku sendiri. Versi lama. Di ruangan yang sama ini. Aku tidak ingin menjadi sempurna. Aku hanya ingin memilih. Saat itu juga aku tahu apa keputusan yang harus kuambil. Aku menarik napas panjang dan menatap jarum emas di tangan versi lamaku. Aku memilih diriku sekarang. Ruangan mendadak hening. Versi lamaku menatapku dengan mata yang sedikit basah namun tersenyum kecil. "Aku sudah menduga kamu akan memilih itu." Perempuan ketiga menggeleng perlahan. "Kalau begitu, apa yang akan terjadi padaku?" Aku menatapnya. "Kamu bukan kesalahan. Kamu bukan serpihan.
Kamu adalah bagian dari proses yang seharusnya berhenti di sini. Tanpa emosi, ia bertanya, aku akan hilang. Aku menjawab jujur, tidak hilang. Kamu akan berhenti mengejar sesuatu yang bukan milikmu. Ia mengangguk, seolah menerima logika yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Lalu versi lamaku menyerahkan jarum emas itu padaku. Aku tidak akan kembali. Karena kamu akhirnya memilih siapa kamu. Aku memandangnya sendu. Kalau kamu pergi, kemana kamu? Ia tersenyum, senyum yang benar-benar tulus. Aku tidak pergi. Aku bagian darimu, yang sudah tidak perlu dipisahkan lagi. Perempuan ketiga melangkah mundur, perlahan-lahan ekspresinya berubah menjadi lebih tenang. Seolah kode dalam dirinya akhirnya berhenti berjalan. Raka melangkah maju, suaranya tegas. Ini salah. Kamu merusaknya. Kamu. Aku menatapnya dengan keberanian yang tidak pernah kumiliki. Tidak, Raka. Kamu hanya lupa satu hal. Identitas bukan proyek. Identitas dipilih. Ia tampak terpukul oleh kalimat itu, bukan secara fisik, tapi karena seluruh rancangannya jatuh. Jarum emas itu berdenyut pelan di telapak tanganku. Dan saat denyutan itu berhenti, seluruh proses penyatuan terhenti. Semua versi diriku berhenti mencari tempat. Karena, aku, akhirnya memilih. Aku adalah diriku yang sekarang. Dengan ingatan yang cukup. Dengan pilihan yang sadar. Tanpa harus sempurna. Versi lamaku melihatku untuk terakhir kalinya. Lalu berbisik. Kamu tidak kehilangan aku. Aku hanya kembali menjadi bagian darimu. Perempuan ketiga memandangku pelan, lalu keluar dari ruangan tanpa kata. Tidak ribut. Tidak menuntut. Hanya menerima bahwa prosesnya selesai. Raka berdiri diam, tidak lagi punya alasan atau kekuatan untuk melanjutkan proyeknya. Aku melangkah keluar ruangan, meninggalkan laboratorium pertama dan terakhir yang membelah identitasku. Malam itu terasa lebih tenang dari biasanya. Tidak ada suara mesin. Tidak ada bisikan memori. Hanya aku, versi yang kupilih untuk hidup. Dan ketika aku menatap langit di luar gedung kecil itu, aku tahu satu hal. Perjalanan ini belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, aku memegang kendali sepenuhnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan cerita panjang berikutnya.